Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Jamaah Majlis Ta'lim Darul Maghfirah, kita membahas tentang alamat dan ciri-ciri saat seseorang menghadapi sakaratil maut. Apapun bentuk keadaan seseorang ketika akan meninggal, semuanya sudah ditentukan oleh Allah. Tempatnya, waktunya, asbabnya sudah digariskan oleh Allah. Idza jaa ajaluhu la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Bila ajal datang kepada seseorang, tidak bisa dimajukan dan tidak bisa dimundurkan. Sudah ada garisan dari Allah kepada setiap kita semua. Kontrak hidup di dunia ini ada tulisannya. Sejak kita berada dalam kandungan ibu sudah ditentukan ada 4 hal. Yang pertama, umur. Berapa waktu kita berada di alam dunia, bagaimana keadaan meninggalnya, di mana tempatnya sudah Allah gariskan, Allah tentukan. Yang kedua, rezeki. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallaha rizquha. Setiap makhluk yang melata di muka bumi ini ada rezeki dari Allah. Dan rezeki itu sudah dijamin Allah. Kepada setiap orang Allah sudah menjamin rezeki. Jadi jangan risau, jangan khawatir memikirkan soal rezeki. Sudah ditulis oleh Allah, ditentukan oleh Allah. Mungkin kita tidak tahu alamat di mana rezekiku, kata kau mencari. Akan tetapi rezeki itu tahu alamat kita. Di mana kita, kapan waktunya, sudah garis Allah, datang seorangnya. Dihindarkan, kata kau, biar dihalangi oleh apapun. Memang rezeki untuk kita tidak akan lepas. Sebaliknya biar kita usahi maksimal dengan cara apapun. Kalau memang bukan rezeki kita, tidak akan datang. Makanya ujar Bahari, amun rezeki elang tidak taka musang, amun rezeki musang kada taka alang, amun kada kana luput, amun kada luput kana. Itu bahasa orang Bahari. Jadi kita kada perlu iri, dengki melihat orang lain yang diberi Allah rezeki. Kenapa? Sudah bertulisan. Tapi syariat tetap kita ada usaha, ikhtiar, dan doa. Yang ketiga, jodoh. Dengan siapa suami kita? Dengan siapa istri kita? Berapa jumlah bilangannya di dunia? Sudah bertulisan. Jadi orang-orang yang melihat ada orang yang maaf, babini 2, babini 3, babini 4. Jangan abut. Kenapa?
itu sudah garisan tangannya, takdirnya dari Allah Ta'ala, jodohnya demikian. Atau ada orang Banu kawin cerai, ada lawas kawin cerai, bepul 10 hikuk ada lagi sidin. Jangan disambati juga, sudah tulisannya. Jadi kalau orang tahu mengerti ini, kadang mau urusi orang lain, sudah diatur Allah. Yang keempat, soal nasib baik dan buruk yang menimpa kepada kita. Ada qadha dan qadar. Yang baik buruk, yang sama, nyaman, susah, sedih, senang, garing, sehat, semuanya sudah diatur oleh Allah. Kulla yaumin huwa fi syan. Tiap hari Allah yang mengatur. Jadi lepaskan pikiran untuk mengatur apa yang sudah diatur oleh Allah. Nah, membuat kita resah, gelisah, kada tenang, kita ikut mengurusi yang diurus oleh Allah. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Siapa yang bujur-bujur menggantungkan hidupnya, menyerahkan dirinya kepada Allah, Allah cukupkan segala-galanya. Jadi sudah ada tulisan masing-masing. Makanya ketika bayi itu lahir ke dunia, tangannya menggenggam. Menggenggam apa? Menggenggam 4 ketentuan yang Allah gariskan. Nah, harus disandangnya di dunia ini. Rezeki, jodoh, umur, nasib. Makanya bila orang meninggal tuh tangannya terbuka. Habis sudah perjalanannya. Kalau masih ada aja rezeki kita di dunia ini, Pak Ibu, kada pacang mati kita. Kecuali habis sudah rezeki kada ada lagi, sudah. Kalau masih aja ada, masih ada hidup tuh. Sebenarnya kalau berbicara tentang kematian, mana hakunnya? Mati fisik atau mati hati? Hati ini ada 3 loh. Ada hati yang sehat, yang bagus, yang thayyib. Ada hati yang berpenyakit, ada hati yang mati. Kalau fisik mati tidak mengapa, cuma pindah tempat saja. Tapi kalau sudah hati mati, mati selawasan. Kalau fisik ini berpenyakit, garing, bokoringan, jantung, liver, macam-macam bentuk penyakit. Kalau seseorang yang ditimpakan Allah penyakit itu kepadanya, inya ridha, inya sabar, bahkan penyakit itu adalah penggugur dosa. Kafaratul lizzunub, pembersih dosa. Bahkan peninggi derajat. Tapi kalau hati yang berpenyakit, sakitnya ini kalau kada diobati sampai ke kubur tetap berpenyakit. Kalau fisik ini berpenyakit, kada sembuh juga meninggalnya, habis kesah, ampih jantung, ampih garing, ampih orang meninggal sudah. Tapi kalau hati berpenyakit, ada nang rigat, ada nang kotor, ada riya, sum'ah, ujub, takabur. Ini nang membuat di kuburnya lebih sakit. Kenapa? Kala jengking, ular, api nang menyala, akibat daripada hati nang rigat, hati nang kotor, hati yang berpenyakit, terimbas pada perbuatan dosa dan maksiat yang digawinya. Ini nang membakarnya, ini nang menyiksanya. Jadi kalau fisik berpenyakit, habis kalau sudah meninggal. Tapi hati berpenyakit, kada diobati, sampai dikubur, sampai di neraka, diajab terus. Nang paling berbahaya, hati nang mati. Nah,
Imam Ibnu Athaillah menjelaskan kepada kita, min alamati mautil qalbi azamul husni ala ma fataka minal muwafiqati wa tarkun nadami ala ma fa'altahu min wujudiz zallati. Di antara tanda-tanda matinya hati, Imam Ibnu Athaillah, adalah tanda hati orang sudah mati, telah mati hati. Alan pada penyakit lagi, menurut penyakit masih kau diobati, mati. Bahaya banget ini. Di antara tanda-tanda matinya hati adalah tiada kesedihan, tiada kesusahan atas apa yang terlewatkan oleh kamu dari semua ketaatan. Jadi tak tinggalnya sholat sunat biasa aja. Nang biasanya saban hari kita mengamalkan Yasin, Tabarak, Al-Waqiah, As-Sajadah, Ar-Rahman. Jadi wiritan kita, lalu tak tinggal amalan tadi kada apa-apa, nyantai aja. Atau tak tinggal subuh tak urihing janya. Atau tak tinggal ke majlis pengajian, namanya urutan ke pengajian, karena ada kesibukan main bola kah, apakah ketinggalan itu, tenang-tenang saja. Jadi ketika terlewatkan waktu untuk taat ibadah kepada Allah, yang mestinya harus taat tengah malam, yang harusnya sudah terbangun malam itu terbangun. Ulun yakin tersebut terbangun. Jam 2 kah jam 3. Ada waktu malam itu yang indah. Yang 2 rakaat di waktu malam, salatnya lebih mulia, lebih baik daripada 1000 rakaat di waktu siang. Ada kesempatan, padahal ke toilet setumat, bersih-bersih, sikat gigi, wudhu, salat sunat minimal 2 rakaat. Tapi nengarannya sudah mati hati, mbah bangun, ke toilet juga. Itu guring pula. Berarti ini alamat hati kita berpenyakit, hati kita mati. Subuh kesiangan terus. Udah sudah di masjid, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wasallim. Hanya terbangun. Kenapa? Ini tanda. Dan ketika dia nggak bersubuh atau tak subuhnya kesiangan, biasa aja. Tenang-tenang aja. Waktu doha, ada waktu minimal 2 rakaat salat doha. Tapi dilepaskannya begitu saja. Jadi tanda matinya hati seorang adalah kada sedih, kada sakit hati bila terlewatkan suatu amal ketaatan. Dan meninggalkan penyesalan terhadap apa yang kamu telah menjalaninya dari wujud semua kesalahan dosamu. Ketika berbuat dosa, tidak menyesal. Nyantai aja. Menyambati orang, fitnah, gibah, membuka-buka aib orang lain. Oh, kayak ada imunisi, kekuatan. Oh, pindah loyo. Ada kabar baru loh, si ini loh. Oh iya Pak. Yang nang garing tadi rasa sehat kembali karena Pak Rami menyambati orang. Nang tak biasa menyambati orang itu bila ada menyambati orang garing. Bila menyambati orang sehat. Apa tuh menyambati orang? Gibah. Apa gibah? Orang itu memang ada aib, ada celah, ada kesalahan. Lalu kita beberkan, kita kesahkan kemana-mana. Ketika kita berbuat gibah, tenang-tenang saja, tidak merasa berdosa. Itu alamat hatinya mati. Apalagi memfitnah, na'udzubillah. Jadi Nabi al-ghibatu asyaddu minaz zina.
Ghibah itu dosanya lebih jahat dari berzina. Itu ghibah. Membeberkan keaiban orang. Bahkan merasa enak, merasa senang ghibah. Merasa senang maksiat. Berbuat maksiat, oh, kecanduan malah. Puas berbuat ini, senang. Nggak ada penyesalan. Malah ngajakin orang, ayo, ikut. Gibah aja dosanya besar, apalagi fitnah. Apa fitnah? Yang tidak ada dibuat cerita. Yang orangnya, nah kisahnya habang diulah kuning. Nah asalnya putih dipadahkan hitam. Kan fitnah tidak ada, diada-ada. Wal fitnah tu asyaddu minal qatl. Fitnah itu ganal pada membunuh lagi dosanya. Allah. Makanya hati-hati kita dengar kabar informasi apapun dari orang lain, jangan langsung ditaguk, jangan langsung ditelan, jangan-jangan fitnah. Lebih baik diem. Yang cerita sekarang ramai di televisi tentang polisi nembak polisi, mauyuhi mengesah dengan itu sambil sejam 2 jam itu nanti kisah ini oke di lokal ini apa manfaatnya? Mendingan berzikir sejam berapa dapat pahalanya, bersalawat berapa dapat pahalanya, baca Quran berapa dapat pahalanya, baca kitab atau baca buku agama berapa pahalanya. Ngapain ngurusin itu? Sudah tahu, oh pelajaran lawan kita, waspadalah. Jadi kadang-kadang kita ini gaya kisah intelektual, umpat membahas juga. Baik kita berpikir kayak berzikir, mendekat diri ke Allah, bermesraan dengan Allah, memperbaiki diri kita masing-masing, koreksi diri kita masing-masing. Nah, hati apabila hidup dengan iman, tanda hati yang beriman, tanda hati yang mutmainnah, tanda hati yang hidup, maka dia merasa sedih, merasa susah, merasa sakit hati, merasa nggak enak, nggak nyaman. Dalam sehari-hari itu bete, betah, jenuh. Bila tertinggal daripadanya amal taat, merasa sakit hati. Wah, tertinggal aku membaca Yasin hari ini, sakit hati. Oh, ketinggalan zikir yang harus kubaca 1000 cuma 200, sakit hati. Ketinggalan membaca salawat yang harus sehari semalaman istiqamah, pian 1000 zikir, la ilaha illallah, 1000 istighfar, 1000 salawat, ini sudah istiqamah. Karena apa-apa ketinggalan, sakit hati, dan dia berusaha untuk mengqadha, membayar. Walaupun tertinggal 500, baca, bayari. Ketinggalan hari ini Yasin, esoknya Yasin 2 kali dibaca, aku membayari Yasin punya ketinggalannya kemarin. Ketinggalan zikir 1000, bayarin zikir yang 1000 tadi kita bayarin. Ya, jadi tanda alamat hati orang itu sehat, hati orang itu hidup adalah apabila dia merasa susah, merasa sedih, apabila ketinggalan ketaatan. Kada dapat pengajian aku hari ini lah, aduh, rasa nggak enak, nggak nyaman, rasa gelisah, rasa aduh, kenapa? Gelisah. Itu tanda hati orang tuh hidup. Kalau hati orang mati, ada sembahyang biasa banget, nggak ke pengajian, ngapain nih? Memang gue pikirin. Jadi kalau ingin mengukur bagaimana apakah hati kita hidup atau mati, lihat kadar ukurannya. Ketika ketinggalan amal, ketinggalan ibadah, nang sunnah lebih-lebih nang fardu, merasa kesedihan yang luar biasa.
dan merasa menyesal apabila melakukan terlanjur berbuat dosa dan maksiat. Penyesalan, aduh, kebayang dosanya, kebayang dosanya. Ya Allah, bila perlu setiap salat dihadirkan dosa-dosanya masa lalu di hadapannya nih, kebayang kayak film. Waktu berbuat ini, waktu begini, waktu begini, waktu begini, waktu begini, waktu begini. Lalu dia membaca istighfar dengan sungguh-sungguh, dengan penyesalan minta ampun kepada Allah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ujar Rasulullah, orang beriman itu terhadap dosa yang dilakukannya seperti orang yang berada di satu gunung, yang gunung itu akan menimpanya, akan roboh menimpanya. Bagaimana perasaan hatinya? Gunungnya akan roboh menimpanya. Ketakutan akan dosanya. Orang yang munafik, orang yang sudah hatinya mati terhadap dosanya itu, sebesar apapun seperti lalat yang menempel di pipinya. Pak, biasa banget. Oh, lalat kayak biasa. Dianggap remeh, dianggap enteng. Merasa menyesal, selalu menangis, bercucuran air matanya, merasa hina, selalu senang istighfar, tobat, minta ampun kepada Allah, penyesalan yang sungguh-sungguh penyesalan dan tidak ingin mengulangi lagi. Kebayang dosa, merasa diri ini hina. Ini tanda hati orang itu hidup. Hati orang itu mengandung nur. Hati orang itu sehat. Sebaliknya, ketika dia menjalankan taat ibadah, gembira hatinya, senang, farhan, bahagia. Ketika dia bersedekah, bahagia, bukan karena riya. Karena orang yang bersedekah itu, sebelum orang lain menyambut sedekahnya, Allah menjabat tangannya lebih dahulu. Dahsyat Pak Aibuai rahasia sedekah. Kalau kawan jangan tidak bersedekah. Amalan orang sugih itu banyak sedekah. As-sadaqatu tudfi'ul bala wa tutawwilul umur. Sedekah itu menolak bala. Dan mungkin akan ada bencana yang akan menimpa kita. Berkat dia bersedekah, Allah hindarkan. Dan memanjangkan umur. Bisa umurnya berkah atau memang Allah gariskan. Karena mustahil bagi Allah mengubah. Dan harusnya 70 takdirnya. Ya Allah kupanjangi. Mustahil kada? Kada mustahil bagi Allah. Bisa berpanjang. Sedekah itu dahsyat. Bahkan ya Nabi, ittaqin nar wa la bisyiqqi thamratin. Hindarkan dirimu daripada siksa api neraka walaupun engkau hanya bersedekah dengan separuh biji korma. Separuh korma itu tadi sedekahkan. Jangan-jangan ini mau engkau terhindar dari siksa api neraka. Banyakin bersedekah, berbagi. Ketika dia bersedekah, senang. Waktu dia baca Quran, senang. Waktu dia berzikir, gembira. Waktu dia sholat, berbahagia, senang dalam kebaikan. Kenapa dia senang? Karena ujar Allah dalam Al-Quran, qul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah, hai Rasulullah, kepada umatmu, qul bifadlillah, dengan fadilah dari Allah, dengan keutamaan dari Allah, dengan kemuliaan dari Allah, dengan karunia Allah, wa birahmatihi, dengan rahmatnya Allah. Fabidzalika falyafrahu, hendaklah mereka gembira. Kenapa? Karena mereka memandang segala amal ibadah yang digawi, sholat, puasa,
Zikir, bersalawat, baca tasbih, baca Quran, bersedekah, nuntut ilmu, hadir di majelis pengajian, yasinan, segala macam kebaikan yang digawi itu hakikatnya itu adalah wujud dari rahmat Allah. Tanda orang itu diberi rahmat oleh Allah. Yahtassu bi rahmatihi man yasha'. Allah telah memilih orang-orang yang akan mendapat rahmat Allah. Siapa orangnya? Dibuat Allah senang beramal, senang beribadah, senang berzikir, selalu mengingat Allah, rendah hati, sabar, ikhlas, reda, dapat penyakit, sabar menerima. Maka ini tanda orang itu dapat rahmat Allah. Nah, wujud rahmat Allah kepada seorang hamba dalam ketaatan dan dalam kesabaran, dalam hati yang tulus dan ikhlas menerima ketentuan Allah. Ini tanda dapat rahmat. Ini yang kita gembira. Kenapa? Ini orang diberi rahmat. Berzikir, ini rahmat Allah. Bertasbih, rahmat Allah. Gembira dengan rahmat Allah. Fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Yang demikian lebih baik dari rasa engkau nang beramal, rasa engkau yang berzikir. Senang, gembira, dan dengan kegembiraannya dalam taat ibadah, Allah Ta'ala menolongnya untuk meninggalkan dosa dan maksiat. Allah yang menghindarkan, sehingga kada berdosa, kada maksiat, bukan karena ilmunya, Allah yang menolonginya. Apa yang diungkapkan oleh Allah dalam hadis qudsi, man sarrathu hasanatuhu, dalam hadis, bukan hadis qudsi, dalam hadis, man sarrathu hasanatuhu wa sa'athu sayyi'atuhu fahuwa mu'minun. Barang siapa menjadikan kegembiraan kepadanya kebaikannya dan menyusahkan kepadanya kejahatannya, maka tanda orang itu beriman. Tanda orang beriman membuat gembira, hatinya senang dalam berbuat kebaikan, senang, happy, bahagia, gembira. Dan membuat sedih, sakit hati akan maksiatnya. Ini tanda orang beriman. Tanda orang kada beriman, tanda orang munafik, gembira dalam maksiat, sakit hati berbuat taat, sembahyangan pula, berjikiran pula, uyuhnya. Nah, tanda orang beriman tadi, gembira dalam ketaatan kepada Allah, sedih dalam berbuat dosa dan maksiat. Bila orang tidak mempunyai sifat ini, tanda hati orang itu mati. Coba kita lihat. Tapi ulun yakin yang hadir hari ini hatinya hidup pada taat. Adapun tanda-tanda orang yang mati hatinya adalah dia tidak merasa susah kalau ketinggalan menjalankan taat kepada Allah, dan tidak merasa menyesal kalau terlanjur menjalankan maksiat. Jadi kalau ada orang yang merasa gembira karena telah menyibukkan diri dalam menjalankan ketaatan, dan merasa sedih serta menyesal kalau terlanjur menjalankan maksiat, itu menunjukkan hatinya itu hidup dan bercahaya dengan cahaya ilahi. Nah, oleh sebab itu, semangatlah dalam taat, dalam ibadah. Orang yang hatinya bercahaya, munajatnya, ilahi anta maqsudi waridhaka matlubi a'tini
mahabbataka wa ma'rifataka. Ilahi, ya Allah, anta maqsudi, hanya engkau yang ku maksud, hanya engkau yang ku tuju. Yang ku tuju hanya engkau, bukan makhluk, bukan dunia, bukan pangkat, bukan jabatan, bukan bentuk, hanya engkau ya Rabb. Ujar Rabi'ah al-Adawiyah, apa pedulinya aku dengan makhluk? Asal aku sudah bersamamu ya Allah, ku anggap makhluk kayak tanah, nggak ada harganya bagiku. Sealaman orang menghina aku, menggibah aku, mencaci maki aku nggak peduli, asal engkau ridha kepadaku ya Allah. Sealaman orang memuji dan memuliakan aku, nggak ada artinya kalau engkau murka kepadaku. Ya Rabi'ah, ya Rabb, apa artinya di dalam surga kalau kada lawan pian? Nggak ada maknanya surga bagi ulun ya Allah. Tapi ulun ikhlas, ridha. Engkau andak, pian andak di bawah neraka yang paling bawah sekalipun. Asal kau izinkan aku memandang keindahan wajahmu yang laisa kamislihi syai'un. Allahu Akbar. Orang sudah hatinya mengandung nur, mengandung hidayah, hati yang hidup, yang sehat itu tujuannya mencari ridha Allah. Wa ridhaka matlubi. A'tini, apa yang dimintanya? Mahabbataka. Kita minta agar kita bisa mencintai Allah. Di mana Anda cinta Bapak Ibu? Oh, dari mana datangnya lintah? Dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke hati. Dari mana datangnya lintah? Dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya cinta? Dari Allah Rabbul Izzati. Jadi kita kalau mencintai Allah, itu hadiah Allah. Sebenarnya Bapak Ibu, bukan kita yang mencintai Allah, bukan. Seorang syekh ketika ditanya oleh murid-muridnya, ya syekh, apakah engkau ini mencintai Allah? Apa jasidin? Bukan aku yang mencintai Allah. Kalau aku mencintai Allah itu palsu. Kada kekal. Yang sesungguhnya Allah lah yang mencintai aku. Tanda Allah Ta'ala mencintai aku, jar beliau, timbul perasaan di hatiku mencintai Allah. Pencintanya Allah lebih dahulu kepadaku, lalu aku muncul mencintai Allah. Bukan dari aku, hadiah Allah. Tanda orang dicintai Allah bila hatinya cinta kepada Allah. Tanda orang dicintai oleh Rasulullah, hatinya cinta lawan Rasulullah. Sering ulun amsalkan, kita ini tidak bedanya seperti jarum. Tahu jarum? Allah itu ibarat seperti magnet besi berani. Terlihat jarum namanya sah besi berani nang. Terlihat pian nang datangan kasini nang ke majlis ni datangan. Terlihat pian nang salat beristighfar bertobat, terlihat, padahal bukan. Bukan jarum yang mengejar, tapi besi berani yang menarik. Jarum Allah yang menarik. Allah yang memilih. Allah yang memilih, menghendaki orang-orang yang menjadi kekasih Allah itu pilihan. Tanda orang itu dicintai Allah, digerakkan Allah hatinya untuk ingat Allah, untuk berzikir memuji Allah, senang dalam taat, senang dalam ibadah, sedih dalam maksiat. Ini tanda. Dan ingat, tanda orang dicintai Allah
rumus yang kedua. Lihat sini pada jamaah. Iza ahabballahu qauman ibtalahum. Kalau Allah itu mencintai seorang, suatu kaum yang dicintai Allah, seorang hamba yang dicintai Allah, maka Allah mendatangkan cobaan ujian. Berupa apa? Macam-macam. Disambati orang, dikhianati orang, dizalimi orang, harta kita diambil orang, penyakit datang menimpa, problem masalah yang bertubi-tubi datang menimpa, maka sesungguhnya semua itu hakikatnya datangnya dari Allah. Jawaban kita boleh katakan datangnya dari Allah. Ini yang sering diungkapkan dalam Al-Quran. Alladzina idza asabathum musibah. Ketika dapat musibah, dapat cobaan, dapat ujian, qalu inna lillah. Sungguh hakikatnya datangnya dari Allah. Nah, kalau kita mau mengembalikan semuanya datang dari Allah, Bapak Ibu, tahibur hati kita. Nah, kayak apakah ujian itu beratnya? Oh, Allah mau uji ulun. Lewat muntung nang lantih menyambati ulun. Allah mau uji aku lewat penyakit yang datang menimpa aku. Allah uji aku lewat problem urusan yang ada beres begitu, begini. Oh, supaya kita bergantung lawan Allah, jangan sombong. Kalau urusannya mulus terus, lancar terus, bisa jadi Tuhan kita kan. Gue kalah. Nanti sengaja Allah buat kada mulus. Ada ini. Supaya apa? Allah ingin mendengar rintihanmu. Allah ingin mendengar pengaduanmu. Allah ingin melihat bagaimana kehinaanmu kepada Allah. Maka dibuatlah cobaan, ujian itu agar kita merendahkan diri kepada Allah, berhajat kepada Allah, bergantung kepada Allah, meminta kepada Allah. Itu rahasianya. Jadi orang yang dapat cobaan, dapat ujian, itu orang yang dicintai Allah. Itu rumusnya, Bu. Bila ada orang menyambati pian, alhamdulillah. Pian sayang lawan ulun, ya Allah. Suami nggak pulang-pulang 3 hari. Bang Toyib tak pulang-pulang. Alhamdulillah. Allah uji aku, suami nggak pulang-pulang, biar aku banyak berzikir. Dulu waktu laki ada di rumah, berzikir kada ingat, bertahajud kada ingat, imbah laki hilang kada lagi. Oh, rajin bertahajud, no, rajin berdoa, kehilangan laki. Bermacam caranya Allah untuk mencubit kita agar kita melirik Allah, agar kita bergantung lawan Allah, agar kita berhadap hanya kepada Allah. Bukankah Allah nyatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Hanya kepada Engkau kami beribadah, hanya kepada Engkau kami minta tolong, ya Allah. Sehingga benar-benar kita sebagai hamba yang kan ada apa-apanya, nggak bisa berbuat tanpa pertolongan Allah. Dan mengembalikan cobaan, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini dari Engkau ya Allah, dari pian. Kayak apakah? Kita doakan pada jamaah sekalian. Tahun ini beberapa tahun jamaah nggak bisa umroh kena COVID. Setelah dibuka umrah membludak. Kenapa? Rindu yang bersangatan orang kepada Allah untuk tawaf di Baitullah. Rindu orang yang bersangatan kepada Nabi untuk ziarah kepada makam Rasulullah. Sampai tiket pesawat nih di Indonesia ini sudah mengalami kritis. Apa? Habis tiket pesawat. Ada yang buka ke Singapura, ada yang buka ke Malaysia, ada yang buka ke Thailand. Kenapa? Supaya kawan datang untuk tawaf ke Baitullah. Coba bayangkan.
Membeludak manusia. Makin tak tahan, makin rindu. Kita doakan mudah-mudahan yang belum kawa umrah bisa berumrah. Nang belum haji kawa bahaji. Nang jamaah-jamaah terapa-terapa nang kesulitan dalam menghadapi cobaan-cobaan nih. Ada beberapa pesawat yang nggak bisa berangkat, Nih doakan mudah mereka dimudahkan oleh Allah untuk bisa segera berangkat ke Baitullah. Kalaupun dapat cobaan, mudah mereka sabar diberi pahala-pahala haji dan umrah. Allahu Akbar. Subhanallah. Tapi kembalikan semuanya dari Allah. Maka orang yang mengembalikan cobaan kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah, bergembira kepada Allah dengan ujian tadi. Kenapa? Tanda Allah sayang. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini dari Allah. Aku berserah diri kepadamu ya Allah. Hamba bergantung kepadamu. Hamba ridha menerimanya ya Allah. Apa ujar Allah? Pian ketika dicaci maki orang, dihina orang, dihianati orang, difitnah orang. Mbak dihianati, difitnah pulang, dizalimi pulang, hak pian diambil orang pulang. Pian kembalikan darimu ya Allah. Maka ketika itu ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah. Allah, orang itulah yang mendapat salawat dan rahmat dari Allah. Pian disalawati Allah. Orang yang dapat cobaan sabar reda dari Engkau ya Allah. Tidak memandang yang walaupun zahir sebab makhluk, sebab ini zahirnya, hakikatnya dari Allah dan rida menerima dari Allah. Allah menyelawatinya. Kada gampang-gampang diselawati Allah, turun rahmat, turun kasih sayang, turun ampunan. Wa ulaika humul muhtadun. Allah tuntun. Jadi orang yang hatinya sehat, dapat sakit, dapat garing, dapat cobaan, ridho menerima. Karena ini datangnya dari Allah. Orang yang hatinya sehat, senang dalam taat ibadah, sedih dalam maksiat, maka senanglah berbuat ketaatan. Orang yang hatinya sehat, memandang semua kebaikannya, hakikatnya datang dari rahmat Allah. Barangkali ini saja kaji kita sore ini. Semoga Allah meridai kita, menjadikan hati-hati kita hati yang mutmainnah. Ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Wahai Allah yang membolak-balik hati, tetapkan hati kami dalam taat ibadah kepadamu ya Allah. Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share.